Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Halaman 416 Surah Al-A'raf ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada lan padha undang-undang sapa ashabul jannati pira-pira kang duweni swarga ngundang ashaban nari ing wong kang padha duweni neraka. Isine undangan an setune kelakuan iku qad wajadna teman-teman nemu insun kabeh insun penduduk swarga ma ing barang wa ada kang janji na ing kita sapa Rabbuna pangeran insun kabeh hakon kelawan hak kelawan temen nyoto. Fahal wajadtum mongko ana ta nemu sira kabeh ma ing barang wa ada kang janjeni sapa Rabbukum pangeran ira kabeh hakon kelawan hak. Qalu padha ngucap ya ashabun nar na'am iya. Fa'adzana mongko undang-undang sapa muadzinun wong kang undang-undang. Niki mirip kali adzana yu'adzinu azan. Keranten azan niku maknane nggih undang-undang, ngundang kita sedaya sing tasih dereng rawuh teng masjid, yang belum datang ke masjid supaya datang. Karena itu diserukanlah azan. Di sini antara penduduk surga dan neraka juga fa'adzana mu'adzinun, tapi tidak azan yang diserukan oleh mu'adzinun itu bainahum al-la'natullahi bainahum in dalam antarane ahlul jannah lan ahlun nar. Isine azan pemberitahuan utawi undang-undang an sedune kelakuan iku laknatullahi utai laknate Allah iku ala zalimina tetep ing atase wong kang padha nganingaya. Niku itulah isi azan, diberitahukan ke seluruh penjuru, mulai penduduk surga bisa mendengarkan, penduduk neraka pun juga bisa mendengarkan. Itu padahal jauh, luas sekali, tapi Allah yang maha kuasa bisa memperdengarkan undang-undang orang yang muadzin tadi, mulai surga sampai neraka semuanya bisa mendengarkan. Jadi antara surga dengan neraka itu ada namanya Al-A'raf.
di tengah-tengah. Tengah-tengah ini juga luas, panjang, luas, karena fungsinya Al-A'raf ini adalah untuk menghambat panasnya neraka itu supaya tidak sampai ke surga. Untuk itu jauh, luas sekali. Namun Allah dengan kemahakuasaannya bisa memperdengarkan suara orang muadzin tadi yang isinya al-laknatullahi 'alal zalimin itu ke seluruh penjuru surga dengar, penjuru neraka mendengarkan. Baik, arti dari ayat ini adalah dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka bahwa sesungguhnya kami dengan sebenarnya setelah mendapatkan apa yang pernah Tuhan kami janjikan kepada kami, maka apakah kamu telah mendapatkan pula dengan sebenarnya apa yang pernah Tuhan kamu janjikan? Mereka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru mengumandangkan di antara mereka seruan bahwa kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Ini arti dari ayat tersebut, bahwa ayat ini masih melanjutkan urutan tentang penghuni surga. Setelah ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan keadaan mereka, keadaan surga, dan bagaimana mereka memperolehnya. Kini Allah menjelaskan beberapa aktivitas mereka di surga. Maka ayat ini melanjutkan uraian ayat lalu tentang penghuni surga itu. Lafaz nada artinya berseru, nada. Jadi seperti azan tadi, ta'adzana itu mengambil bentuk kata masa lampau. Jadi nada fi'il madhi, nada yunadi, itu yunadi fi'il mudhari. Mengambil bentuk masa lampau, yaitu fi'il madhi. Padahal yang diceritakan ini, yang dikatakan ini adalah peristiwa yang belum terjadi, tapi dipakai masa lampau, kejadiannya belum. Ini untuk menunjukkan kepastian terjadinya apa yang diuraikan oleh ayat ini. Jadi karena hari kiamat itu suatu keniscayaan, pasti terjadi. Untuk itu walaupun belum terjadi, Allah memakai lafaz nada, sehingga seakan-akan ia telah terjadi, seakan-akan. Di sisi lain, penggunaan kata nada, berseru, ini menunjukkan bahwa jarak antara penghuni surga dan penghuni neraka sedemikian jauhnya, sehingga penghuni surga dalam menyampaikan sesuatu kepada mereka, penghuni neraka, harus bersuara keras, apalagi nanti di ayat 47, sekarang ini masih 44, Allah berfirman bahwa di antara keduanya ada hijab, ada batas. Memang antara surga neraka ada hijabnya, di samping itu disebut a'raf. A'raf itu tengah-tengah antara surga dan neraka, itu pada awalnya ada penghuninya juga. Siapa penghuni itu? Orang yang ketika di dunia mereka amal baik sama amal jeleknya itu imbas. Jadi tengah-tengah.
Itulah yang menghuni di situ. Lama sekali ada di Al-A'raf. Ini yang membuat mereka itu deg-degan. Iya, saya nanti masuk surga atau masuk neraka? Itu. Dia mengingat-ingat ketika masih hidup di dunia. Iya ya, dulu seandainya saya ikut ngaji hari Rabu malam Kamis, mungkin saya sudah masuk surga. Karena kurang itu, ini pas-pasan di tengah-tengah, maka seperti itu. Melihat surga kelihatan begitu indahnya isi surga itu, mereka kebelet sudah pengen masuk surga. Apalagi melihat teman-temannya, oh itu temanku, kelihatan di pipinya ada tempelnya, itu kelihatan juga pada saat itu. Sehingga teman saya yang seperti itu saja bisa masuk surga, saya kok tidak bisa. Semakin menggejolak hatinya, itu khawatirnya masuk neraka tadi itu. Sehingga oleh Allah disertai oleh para malaikat, diajaknya mereka Shahibul A'raf, orang yang tengah-tengah amal baik sama jeleknya, berjalan-jalan melihat kondisi para penghuni neraka. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Walaupun tidak tega mereka, tapi bagaimana lagi? Itu memang ada saat-saat yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat. Jadi ini bisa dikatakan perlakuan spesial. Orang yang sudah masuk neraka sudah sekalian masuk neraka, nggak pakai keliling-keliling gitu. Orang yang masuk surga juga sudah masuk surga sana, masuk, tidak ada kesempatan untuk melihat-lihat dari atas, dari A'raf tadi. Tapi mereka diperlihatkan semuanya keliling, wisata di A'raf. Akhirnya begitu lama mereka jantungnya spot jantung, ini surga atau neraka, akhirnya oleh Allah dimasukkan surga semuanya. Jadi itulah maha pengampunnya Allah. Diampuni sedikit saja sudah tidak imbang lagi. Pengampunan Allah itu menjadikan mereka bisa masuk surga tadi. Itulah Allah Tuhan kita yang maha pengampun tadi. Firman Allah, fa'adzana mu'adzinun, diambil dari kata uzun. Uzunun itu telinga. Maksudnya adalah mengeraskan suara sehingga yang jauh pun dapat mendengarnya. Penggunaan kata adzana mu'adzinun ini menunjukkan juga betapa jauh tempat para penghuni neraka itu bila disandingkan dengan penghuni surga. Jadi mereka jauh. Dalam beberapa hadis disampaikan bahwa para pendurhaka meluncur ke jurang neraka selama 50 tahun baru sampai ke dasarnya. Jadi jalan ini jauh, 50 tahun lagi baru nyampe. Itu yang tempat nerakanya di dasar neraka. Ada yang tidak begitu banyak dosanya, masuk neraka tidak sampai 50 tahun, mungkin 5 tahun ada juga, berarti lebih atas tempatnya. Ini ilustrasi Rasulullah memberi gambaran bahwa isi neraka itu seperti itu. Sampai akhirnya ada lafaz azan tadi, adzana mu'adzinun. Azan yang mereka kumandangkan itu berbunyi.
bukan Allahu Akbar seperti azan mau sholat, tapi kini jatuhlah kutukan Allah terhadap orang-orang yang zalim, yang bahasa Arabnya tadi anna la'natallahi 'alal zalimin, yakni mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah karena saking jauhnya dasar neraka yang ditempati sampai 50 tahun tadi baru nyampe. Jika membandingkan ucapan penghuni surga yang menyangkut janji Allah kepada mereka dan janji Allah kepada penghuni neraka, maka terbaca bahwa untuk penghuni surga redaksi ayat ini menyebut objek dari kata wa'ada yang janji, summa ma wa'ada fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum, kemudian di atasnya lagi angkot wajadana ma wa'adana rabbuna. Kemudian menyebut objek dari kata wa'ada tadi yang artinya menjanjikan, dengan kata lain menyebut siapa yang dijanjikan. Sedang untuk penghuni neraka tidak dinyatakan. Jadi wa'ada yang atas itu menuju, yang dituju adalah penduduk surga, yaitu siapa yang berjanji itu ma wa'adana rabbuna haqqon, yang berjanji adalah Tuhan kami, Tuhan kita, yaitu Allah. Sedangkan untuk penduduk neraka Allah tidak menyebutkan bahwa Allah janji kepada mereka. Ini ya kalau secara bahasa bisa diartikan antara dua hal yang berbeda tapi ada kemiripan, itu cukup salah satu diucapkan. Jadi wa'adanya hanya untuk penduduk surga saja, untuk penduduk neraka tidak usah wa'ada, karena sudah jelas siapa lagi kalau bukan Allah yang berkuasa pada saat itu, hanya Allah itu. Kemudian firman Allah tentang apa yang pernah Tuhan kami janjikan kepada kami, yaitu tadi yang janji Allah di penduduk surga. Sedang untuk penghuni neraka bunyinya adalah apa yang pernah Tuhan kamu janjikan tanpa ada kepada kamu. Niki beda nih, tidak ada kepada kamu. Ma angkot wajadana, nah ini yang ada untuk penghuni surga, sedangkan untuk penghuni neraka tidak ada, tidak pakai itu. Ya itu tadi alasan saya, karena peristiwanya sama, kedekatan antara penduduk surga dengan penduduk neraka juga dekat, walaupun tadi ada al-a'rafnya begitu luas, tapi itu dekat, sama-sama alamatnya sama, yaitu akhirat. Surga itu juga akhirat, neraka itu juga sama-sama akhiratnya. Kemudian bahwa ada ulama mengemukakan bahwa hal tersebut untuk menunjukkan betapa penghormatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada penghuni surga. Jadi beda ada yang dituju untuk penghuni surga, sedangkan penghuni neraka tidak pakai tujuan. Itu sudah ada perbedaan arti, yaitu Allah menghormat kepada penghuni surga, sedangkan penghuni neraka tidak pakai itu, berarti oleh Allah itu tidak dihormati. Para penghuni surga
telah menemukan semua apa yang dijanjikan Allah. Jadi di Al-Quran banyak sekali janji Allah tentang isi surga itu. Kita kalau sampai kepada ayat-ayat tersebut, siapapun itu pasti kepingin. Maka kita dasari dengan iman. Semua orang Islam pasti iman, percaya kepada surga, bahwa surga itu adalah merupakan jaza, merupakan balasan dari Allah akan amal-amal kita ketika kita lakukan itu di dunia. Memang Rasulullah sendiri mengakui, saya nanti akan masuk surga, tapi bukan karena amal saya. Lalu para sahabat bertanya, kalau begitu karena apa ya Rasulullah? Itu semata-mata rahmat Allah. Itu orang nomor satu sedunia. Kanjeng Nabi Muhammad berfirman seperti itu, saya masuk surga karena saya mendapat rahmat Allah. Tidak mendapat rahmat Allah, tidak akan bisa masuk, walaupun itu orang terbaik sedunia, tidak pernah melakukan maksiat sama sekali. Beliau ketika ibadah yang sangat berharga, walaupun dilihat dari sisi kuantitas jumlahnya tidak seberapa, tapi menurut Rasulullah, begitu juga menurut Allah, itu maksimal. Maka pernah sering saya jelaskan, bagi kita semuanya termasuk bagi Rasulullah, kita ini harus ketika ibadah itu itba Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Contoh sholat sunnah witir, Rasulullah memberitahu kepada umatnya, kepada kita semuanya, sholat witir itu 11 rakaat. Tapi justru Rasulullah selalu kalau witir hanya 3 rakaat, hanya 3 rakaat. Dan Rasulullah bersabda, 3 rakaat witir ini kalau dilaksanakan karena itba Rasul, menurut aku Rasulullah, itu jauh lebih baik daripada 11 rakaat. Dan sholat witir itu sendiri tiap malam ada, itu pahalanya paling besar kalau dibandingkan dengan sholat sunnah yang lain. Dibandingkan dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha yang setahun hanya 2 kali, itu masih lebih tinggi sholat witir. Itu Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi Rasulullah masuk surga itu bukan karena baik amalnya, banyak amalnya, tidak, tapi semata-mata karena rahmat Allah, karena tidak imbang. Ini yang menjadikan alasan kenapa, bukan karena banyaknya ibadah Rasulullah, tidak imbang. Kenikmatan yang ada di surga jauh lebih berkualitas daripada sholat-sholat sunnah yang dilakukan. Jadi kita melakukan ibadah apapun di dunia ini ketika kita masih hidup ini, dan berapapun banyaknya, itu tidak bisa untuk membeli, kalau istilahnya, tidak bisa membeli isi surga. Jadi surga seisinya itu tidak bisa terbeli dengan ibadah-ibadah kita. Maka semua yang masuk surga, termasuk Rasulullah pun, itu bukan karena ibadahnya, tapi
karena rahmat Allah. Itu maka dalam Al-Quran itu banyak keterangan tentang surga itu, termasuk dalam hadis juga Rasulullah bersabda, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kenikmatannya yang dari segi mata, tidak pernah ada mata orang yang pernah melihat kenikmatan seperti di surga itu sebelumnya. Kita pernah mungkin mengunjungi destinasi wisata di mana ada seperti itu, bagus, indah, sejuk di mata. Di surga jauh lebih dari itu. Kita pernah mendengar apa musik-musik yang ada di dunia, yang stereo, yang macam-macam, tambah tahun tambah maju, tidak pernah, tidak akan bisa melewati suara-suara yang ada di surga. Jadi jangan diilustrasikan, oh surga itu hening, surga itu sepi, nggak ada apa-apa. Tidak, ada musik. Tapi kita tidak pernah mendengarkan musik seperti itu sebelumnya ketika kita di dunia. Itu hebat. Kita tinggal nunggu, harus percaya. Kemudian ada ayat surah Al-Qiyamah ayat 22 23, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Semua wajah pada saat itu berseri-seri. Kenapa? Ada apa di surga kok berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Tuhannya. Jadi Allah nanti di surga bisa dilihat secara kasat mata, dan itu suatu nikmat paling tinggi, mengalahkan nikmat-nikmat surga yang lainnya. Di dunia walaupun banyak para waliullah yang katanya bisa melihat Allah, tapi dengan mata hati tidak bisa melihat keindahan seperti itu nanti ketika di surga. Inilah banyaknya nikmat-nikmat surga yang akan kita lihat nanti, kita saksikan nanti. Jadi insya Allah kita semuanya akan menjadi penduduk surga. Amin. Insya Allah kita semuanya dosa-dosa kita yang menjadi yang menjadi gejala untuk tidak masuk surga karena banyaknya dosa kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah isya, wonten ingkang dipun tangletaken monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ini menghadapi satu Muharram. Kenapa orang Muslim pada saat Muharram atau Asyura itu kegiatan apapun kok tidak berani gitu? Baik itu melaksanakan akad nikah, kegiatan persoalan lainnya enggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bulan Asyura, kalau tanggal 1 Asyuranya 1 Muharram itu masih baru ketika diadakan menentukan tahun baru Islam. Dimusyawarahkan ini pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, akhirnya disepakatilah 1 Muharram, karena 1 Muharram itu dianggap Rasulullah hijrah pada saat itu. Adapun kok pada Muharram itu Asyura itu berarti tanggal 10 Muharram, tidak ada orang yang berani untuk punya hajat dan lain sebagainya. Ini ada apa? Itu padahal Muharram itu termasuk bulan yang diunggulkan gitu. Minha arba'atun hurum. Jadi alasannya begini, orang
Syiah. Ini orang Syiah, kita bukan Syiah, kita orang-orang Sunni, Ahlussunnah Al-Jamaah. Orang Syiah begitu menghormatinya kepada Hasan Husain, cucu Rasulullah. Husain itu dibunuh tepat pada tanggal 10 Asyura itu. Jadi asalnya yang Hasan sudah diracun lebih dulu, sudah mati lebih dulu. Tinggal Husain kemudian dibunuh oleh orang-orang pada saat itu. Sehingga kita sebagai umat Muhammad, walaupun kita orang ahli sunnah wal jamaah, ikut bela sungkawa juga itu. Jadi ini hari 10 Asyura itu adalah hari wafatnya Sayyid Husain tadi, sehingga kita tidak mengadakan rame-rame, kemudian punya hajat dan lain-lain. Ini dalam rangka kita punya simpati kepada Sayyid Husain tadi. Jadi semestinya itu kan kejadian sudah berapa tahun setelah Rasulullah wafat. Sebelum itu tidak ada apa-apa. Semestinya kalau kita orang Ahlussunnah Jamaah mengadakan hajat pada 10 Asyura nggak apa-apa, semestinya nggak apa-apa. Tapi kita toleransi karena cucunya Rasulullah sembelih pada hari tersebut. Dan tentang Asyura ini, Rasulullah ketika sampai di Madinah pada saat hijrah, kemudian banyak orang Madinah asli, berarti itu penduduk Madinah asli itu masih beragama Nasrani, beragama Yahudi, niku puasa sunnah. Setelah ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian kok puasa, kok tumben ada orang non muslim puasa? Maka dijawab oleh mereka, ya Muhammad, ini adalah hari Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah. Jadi saya menghormati Nabi Musa, maka saya puasa sunnah hari ini. Oh, kalau gitu kata Rasulullah, kami orang Islam lebih berhak untuk puasa pada hari tersebut. Akhirnya orang Islam dikerahkan untuk puasa semua. Setelah puasa, tahun berikutnya para sahabat ini protes kepada Rasulullah. Ya Rasul, kalau kita puasa 10 Asyura ini kan sama dengan kita ini mendorong, mensukseskan acaranya orang Yahudi, orang Nasrani. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, oh kalau gitu tahun depan kita orang Islam tidak puasa 1 hari Asyura saja, tapi ada Tasu'a supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Maka rambut cakap. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.